Ya pemirsa, Syahganda Nainggolan aktivitas era 80-an yang pernah juga terhimpit oleh jeruji besi, kini lantang bersuara demi negeri. Kita ingin lihat bagaimana kemudian pandangan beliau mengenai ekspresi, demokrasi dan juga hal yang terjadi beberapa waktu terakhir yang mungkin dirasa oleh sebagian pihak mencekam. Tapi sudah hadir bersama dengan kami saat ini ada Bang Syahganda Nainggolan. Halo Bang, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, yang penting sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi nampaknya negeri kita lagi sehat nggak sih Bang? Ya, maksudnya secara relatif ya. Semua kan harus diukur. Kalau kamu lagi lihat ban jalan tuh treadmill, ya kan? Dia kan nggak relatif. Makin kencang, makin kencang. Sekarang saya lihat kan makin bagus. Iya kan, di era Prabowo, jadi relatif makin bagus gitu. Oke, tapi dengan beberapa aksi massa yang terjadi beberapa waktu lalu Bang, bahkan banyak orang yang kemudian rasanya kok negeri ini gini banget ya, gitu. Sampai sedih kami melihat Bang, terlebih lagi aksi-aksi massa yang kemudian justru bergeser menjadi aksi anarkistis, penjarahan, perusakan fasilitas umum dan lain-lain. Kok ya masih terjadi di era saat ini? Ya karena justru inilah hasil daripada carry over masa lalu kan nggak mungkin presiden baru bekerja beberapa bulan udah ada demo Indonesia gelap tidak puas ya kan bulan Maret itu kan Februari Maret kemudian demo kenapa ya memang apa yang dilakukan oleh presiden kita ini kan yang sekarang ini kan adalah melakukan recovery dari era masa lalu yang memang membawa kita tuh kepada keterpurukan yang dahsyat gitu loh ya kan itu ya text time lah, kalau text time ya pasti ada gejolak, nggak mungkin ini. Yang kedua ya juga Prabowo kan harus restore order kan, bagaimana supaya negara itu berfungsi untuk kepentingan rakyat. Kan ini selama 10 tahun lalu kan kita lihat dari kasus-kasus Menteri Agama ini mungkin mau ditangkap sebentar lagi, kemarin Menteri Pendidikan, Menteri Agama lalu maksudnya yang Yakult ya kan, kemudian Nadiem Makarim kemudian udah ditangkap ya, kemudian banyak lagi yang bawaan yang masa lalu yang suasananya itu negara nggak berfungsi karena negara kalah sama mafia, sama koruptor dan lain-lain. Jadi sekarang ini mau direstorasi sama presiden untuk membuat adanya order. Nah ini kan tidak gampang, orang-orang kan pasti banyak yang kecewa dengan presiden, baik yang dia terganggu kepentingan bisnisnya maupun orang-orang yang tadi terlalu lama menunggu adanya satu harapan baru gitu loh. Sebentar Bang, ini harus dijelaskan terlebih dahulu, ini harus clear nih. Maksud Anda aksi massa beberapa waktu terakhir terutama yang sempat tinggi ya pada saat tanggal 25 hingga 29 itu adalah aksi massa yang ditunggangi oleh sekelompok oligarki begitu? Enggak, kalau itu mahasiswa loh Bang, itu turun. Ada dua, ya kan? Ada dua. Jadi yang dari mulai Indonesia Gelap. Februari ya? Ya, Indonesia Gelap itu, kemudian Indonesia Cemas. Ya, ketua BEM-nya itu kan masih ketemu saya, ketua BEM IPB yang mimpin aksi Indonesia Cemas masih ketemu sama saya. Itu kan yang originalnya, ya kan. Jadi aksi-aksi yang dalam riset saya kan melakukan riset tentang Indonesia Gelap, ya itu kemarahan kaum muda khususnya terhadap situasi ini memang original. Karena apa? Karena dia merasa Indonesia masih gelap, belum ada perbaikan lapangan kerja, korupsi dan institusi negara yang berpihak pada rakyat. Itu masih sampai kemarin karena apa? Tiba-tiba ada isu flexing pejabat negara dalam hal ini DPR kemarin versus rakyat yang memang sedang mengalami penderitaan. Ada kesenjangan. Nah kesenjangan itu dalam pengorganisasian dunia medsos digital sekarang yang begitu cepat itu bisa langsung difokuskan. Ini musuh kita DPR, maka orang kemudian bergerak semua ke DPR. Nah, tapi kan karena organisasi yang tanggal 25 itu tidak ada pemimpinnya, tidak ada gerakan yang terstruktur, maksudnya itu ada BEM SI misalkan atau serikat ini atau apa, nggak ada. Dia jadi liar kan gitu. Nah, itu potensi ditunggangi pasti ada setiap organisasi yang tidak jelas organisasinya. Oke, jadi maksud Bang Syahganda beberapa waktu terakhir dengan beberapa kali aksi demo yang berlangsung begitu ya, itu harus dibedakan. Memang ada aksi massa yang menyuarakan aspirasi mereka secara organik begitu ya, tanpa ada yang ditunggangi dan memang tapi ada juga sekelompok orang yang memanfaatkan itu, menunggangi aksi-aksi tersebut. Ya pasti ada. Pasti ada kalau lihat skala aksinya yang begitu penjarahan ya, kemudian kekerasan apa segala itu pasti ada. Ya kan kalau organisasi damai itu ya dari awal dirancang damai
dia pasti pengorganisasiannya terbuka. Ya kan, jadi nama lembaganya ya itu terbuka, semuanya terbuka. Jadi penanggung jawabnya ada, tuntutannya ada. Nah, kalau tuntutan ada itu dia negosiasi kan antara pimpinan aksi yang bertemu Mahasiswa jelas. Iya, maksudnya jelas. Ya buruh juga dulu zaman saya sama Jumhur kalau demo di zaman Pak Jokowi masih presiden, kita berkali-kali demo dengan isu aksi 1 juta buruh. Kita jelas kita dudukin Jakarta sampai jam 12 malam, ya kan, kita minta tuntutan. Nah, berapa tuntutan itu dinegosiasikan antara pihak kita dengan pihak pemerintah. Jadi setiap organisasi aksi itu ada organnya lengkap, itu kita bisa percaya 100%. Kalau yang kemarin kan diorganisasikan oleh medsos. Jadi kita wajar dong bahwa itu ada penunggangan. Bukan kita nyalahkan aksinya, aksi ya tetap aksi. Itu kan hak warga negara. Ya, dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang, tapi bahwa ada penunggangan sampai penjarahan, ya kan, kemudian kekerasan di mana-mana, itu kan pasti ada penunggangan dong. Oke, ini memang kemudian harus diinvestigasi lebih lanjut, tapi kalau Anda sudah berkata, artinya Anda juga punya analisa sendiri, ada bukti-bukti yang mungkin Anda miliki. Siapa Bang yang menunggangi, Bang? Ya, saya nggak tahu, tapi kan saya tanggal 16 ya, Agustus ya, 8 hari sebelum tanggal 25 itu 7 hari ya, 16 berarti 9 hari. Sebelum tanggal 25 kan saya ditelepon oleh seorang bintang 2, Mayor Jenderal intelijen kan. Untuk? Ya, dia bilang, Bang, tolong Bang, nih kemungkinan ini akhir bulan nih potensi instabilitas. Tolong Abang dan Jumhur bantu kita, ya kan. Nah, untuk tidak turun maksudnya? Iya, untuk tidak turun, masanya ya kan, untuk tidak memperkeruh situasi kan, karena kan yang diketahui selama ini menguasai Jakarta kan, kalau nggak Jumhur kan Habib Rizik kan, di masa lalu gitu loh, ya kan, karena masa mereka terstruktur. Jumhur ini kalau nurin orang kan bisa ratusan ribu sampai 1 juta, karena dia ketua organisasi buruh terbesar di Indonesia kan. Nah, makanya Jumhur kemudian melakukan satu rilis, ya bukan satu, berkali-kali rilis untuk tidak mengikuti demo-demo sepanjang tanggal 25 sampai tanggal 4 September. Itu bisa dilihat di Google, ya kan. Itu kan hasil diskusi saya dengan Jumhur, karena kita memang tahu ada laporan dari intelijen bahwa ini ada potensi instabilitas. Oke, artinya sebenarnya Badan Intelijen kita tahu dong akan terjadi aksi seperti ini, tapi mengapa bahasanya kebobolan, Bang? Ya, kalau kebobolan itu kan bukan persoalan intelijen. Kalau intelijen itu kan mengetahui sebelum, kan. Ya. Artinya mengetahui dong, Bang. Ya, mitigasi itu kan nanti pertarungan di lapangan kan. Yang tadilah pertarungan di lapangan itu apakah negara ini cukup kuat nggak untuk melindungi rakyatnya dalam hal ini kebebasan berekspresi dan berdemonstrasi. Kalau nggak cukup kuat ya ada bobol juga. Tapi saya pikir kan waktu tanggal 3 September Presiden berani meninggalkan Indonesia temu dengan pemimpin dunia di Tianjin ya, Shanghai Organization Meeting itu. Ya kan, itu kan artinya dia cepat juga dia mengkontrol itu kan, walaupun ada korban yang kita begitu sedih ya, saudara Afan meninggal, 9 orang lain termasuk mahasiswa UNES, mahasiswa Astikom, 10 ya, mahasiswanya berapa gitu di antara itu, pelajar di Tangerang ya, kita sedih sekali gitu, artinya ada kebobolan, tapi saya pikir ya itulah risiko dari sebuah pertarungan di dalam negara gitu loh. Oke, tapi kalau kita lihat Bang, karena banyak sekali kemudian masyarakat kita yang kecewa luar biasa begitu ya dengan apa yang kemudian dilakukan oleh elit kita, kemudian juga para anggota DPR dengan gaya hidup yang nampaknya jomplang sekali dengan kondisi rakyat saat ini begitu ya. Pernyataan Presiden Prabowo itu sangat dinanti untuk kemudian bisa menjawab berbagai tuntutan mereka, termasuk juga menjawab kesenjangan itu gitu. Dan sejauh ini masih tetap dinantikan oleh rakyat. Perlu tidak sih kemudian Pak Prabowo begitu ya, Presiden kita kemudian kembali menyuarakan apa yang sebenarnya menjawab ya tuntutan-tuntutan dari rakyat saat ini secara gamblang begitu. Iya kan, kita yang paling penting kan Presiden sudah memerintahkan jajarannya untuk merespon kan. Nah, yang paling penting saran kita kan merespon itu kan harus berbasis research. Ya, saya ini kan membaca 2 research. Satu dari Monash University, data yang dipimpin risetnya itu oleh Associate Professor Dery, yang orang-orang Indonesia juga, tapi yang ada di Monash University itu bagus sekali ya. Risetnya itu tentang kemarahan publik ya, tentang toksisifikasi, kemudian tentang polarisasi. Itu bagus dia menjelaskannya. Kapan rakyat mulai marah, kapan rakyat nggak marah. Jadi tanggal 25 itu rakyat tidak marah, yang tanggal 25. Ya kan, dia kecewa, pengharapan kepada Presiden
pengharapan kepada elit-elit kan gitu. Tapi 28 mereka marah karena apa? Karena ada yang meninggal ojol ini. Itu kemudian sampai ada orang di mana di staf perempuan di di Larasati yang di ASEAN itu. Ya dia menunjukkan kemarahannya pada polisi. Ya kan dia bilang bakar aja nih kantor polisi. Ya kan semua orang marah sama polisi memang waktu itu. Jadi salah nggak kemarahan itu, Bang? Nah, itu harus ditanyakan kepada psikolog ya. Nanti kan di pengadilan kan didatangkan dong psikolog. Apakah reaksinya spontan atau dia penghasut dari awal. Kalau dia kan kalau misalkan penghasut dari awal berarti kan kita lihat jejaknya. Jejak digital dia tanggal berapa. Kalau dia tanggal 28 ke atas berarti dia marah karena merespon terlindasnya Afan ini. Ya semua orang marah, semua ojol juga malah menyerang kantor polisi gitu. Jadi kita harus lihat Monash University di lembaga saya juga di big data lembaga saya juga melihat itu bahwa ada tuntutan-tuntutan yang sifatnya antisipasi ya minta presiden untuk ya melakukan perubahan-perubahan sosial kesempatan kerja yang lebih cepat diciptakan karena kan persoalannya dari mulai Indonesia gelap ini kan adalah kesempatan kerja. Yang kedua PHK besar-besaran. Iya, yang kedua soal korupsi. Nah korupsi ini kan semakin dibuka oleh presiden, semakin kayak air bah kan. Bayangin aja korupsi kita ini masa ada orang tokoh yang diidolakan anak muda dari dulu, Nadiem Makarim misalkan tiba-tiba sekarang jadi tersangka korupsi 10 triliun kasus laptop itu. Dan itu pasti menjalar kemana-mana, kalau 10 triliun pasti ada pejabat lain yang dapat. Nah ini kan dibongkar oleh presiden kita, maka akan menggelinding gitu loh. Nah ini problem pokok di dalam situasi sekarang. Nah itu yang harus dilihat dari sisi pengharapan pada presiden. Jadi tadi lapangan kerja, kemudian anti korupsinya mesti dijelaskan. Yang ketiga untuk kasus institusi publik ini birokrasinya harus melayani. Sampai sekarang riset kita belum melayani. Masih ada pola-pola lama, mempersulit dengan birokrasi dan lain-lain. Nah yang kedua, yang institusi yang diminta oleh 17+8, ya gerakan-gerakan itu, yang mana yang memang harus direspon. Nah misalkan tindakan apakah polisi perlu represif menangkap Delpredo, menangkap lain-lain. Nah ini menarik juga Bang, ini juga banyak ditanyakan oleh masyarakat kan. Sebari begini ya, oke kita juga tahu bersama hari ini kan juga merupakan tenggat waktu pemenuhan dari tuntutan 17+8 itu ya. Nah apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah untuk bisa menjawab ya rasa haus masyarakat terhadap ya apa yang terjadi saat ini Bang? Sesaat lagi kita dijawabnya ya. Saya jeda, kami akan kembali untuk Anda.